menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Noreta Simajuntak. Status dia sebagai GC tidak diperhatikan oleh jaksa penuntut umum. Kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer coba konsisten, dan ketika dia harus berani mengambil sikap, dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan, hampir seluruh dakwaan datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer. Perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Akan tetap terus berjuang secara maksimal agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. Kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah. Kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Eliezer itu pasti nanti karena sebagai DC dan sudah memberikan kontribusi, DC itu jarang bebas tapi ringan, dituntut ringan, kan itu bukan bebas, ringan, karena dia sebagai pelaku. Karena sebagai pelaku berarti bertanggung jawab, Mas Afan. Dia di bawah Riki Rizal maupun Kuat, bisa 6, bisa 7, tergantung, tapi di bawah itu adalah kepunyaan DC yang memberikan kontribusi di dalam suatu pengungkapan perkara, yaitu Eliezer. Menurut saya ringan ya, menurut saya ringan. Memang dia semula menutupi sampai tanggal 8, sebulan dia bertahan bohong gitu bahwa saya yang menembak gitu. Tapi begitu dia buka, besoknya terbuka semua. Seluruhnya termasuk pada kisah-kisah perintangan dan sebagainya. Menurut saya layak dia mendapat keringanan karena dia dalam tekanan. Bahkan secara teori bisa bebas. Baradae tetap divonis 12 tahun penjara. Padahal sudah sopan hingga dimaafkan keluarga Brigadir Yosua. Richard Eliezer alias Baradae dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU atas kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. JPU mengatakan ada 4 poin yang meringankan hukuman Baradae. Pertama adalah permohonan maaf Richard yang diterima oleh pihak keluarga Brigadir Yosua. Terdakwa menyesali perbuatannya serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban, ujar jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal lain yang juga meringankan Richard adalah statusnya yang direkomendasikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai justice kolaborator. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum. Berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Lanjut jaksa. Kendati begitu, JPU juga menjelaskan 3 hal yang memberatkan hukuman Richard. Jaksa menilai Richard merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kata jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Richard juga dinilai sudah memberikan duka bagi keluarga Yosua. Terakhir, perbuatan yang dilakukan Richard sudah membuat kegaduhan di masyarakat. LPSK geram, Baradae dituntut 12 tahun penjara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyesalkan sikap Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut terdakwa dugaan kasus pembunuhan Brigadir J, Baradae atau Richard Eliezer selama 12 tahun penjara. Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas mengatakan, artinya Jaksa Penuntut Umum tak memperhatikan surat rekomendasi LPSK. Sebabnya, penghargaan sebagai JC adalah keringanan hukuman. Salah satu yang disebut keringanan hukuman adalah pidana yang paling rendah dibanding terdakwa lainnya. Ini yang membuat kami, tidak diperlihatkan surat rekomendasi kami seperti itu, ujarnya pada wartawan. Dikatakannya, tuntutan jaksa pada Baradae di luar harapan LPSK, lantaran LPSK telah melayangkan surat rekomendasi pada jaksa akan status Baradae sebagai justi kolaborator. Sebagai JC, Baradae telah konsisten menunjukkan komitmennya dalam mengungkap peristiwa itu secara terang benderang sejak awal persidangan hingga saat ini. Bahkan, kalau tidak ada keterangan pengakuan dari Richard, kasus ini tidak akan terbuka ya. Harapan kami, keringanan penjatuhan hukuman seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban Pasal 10A ada penjelasannya terkait pidana masyarakat, pidana percobaan, dan pidana paling ringan dan para terdakwa lainnya. Ini kan nyatanya tidak, tuturnya. Oleh karena itu, LPSK mengharapkan agar dalam vonisnya nanti, majelis hakim bisa lebih adil dalam menutus perkara Baradae. Kedepan LPSK bakal tetap melakukan perlindungan pada Baradae baik secara fisik maupun penguatan pada sisi psikologis Baradae. Kami akan koordinasi lebih lanjut dengan kuasa hukum Richard terkait dengan pembelaan kasusnya. Bahkan, kalau tidak ada keterangan pengakuan dari Richard, kasus ini tidak akan terbuka ya. Harapan kami, keringanan penjatuhan hukuman seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban Pasal 10A ada penjelasannya terkait pidana masyarakat, pidana percobaan, dan pidana paling ringan dan para terdakwa lainnya. Ini kan nyatanya tidak, tuturnya. Oleh karena itu, LPSK mengharapkan agar dalam vonisnya nanti, majelis hakim bisa lebih adil dalam menutus perkara Baradae. Kedepan LPSK bakal tetap melakukan perlindungan pada Baradae baik secara fisik maupun penguatan pada sisi psikologis Baradae. Kami akan koordinasi lebih lanjut dengan kuasa hukum Richard terkait dengan pembelaan kasusnya.